hari ini. Yeay, apa kabar adik-adik hari ini? Apa kabar Fiona? Baik Kak. Baik, kasih lambaikan dulu dong tangannya sama teman-teman yang di rumah. Wah, yang siap untuk beribadah kasih jempolnya dulu. Oke, mama-mama juga ikut semangat ya. Kita memuji Tuhan siang hari ini. Yuk, sebelum mulai ibadah kita, duduknya yang bagus. Oke, sudah. Tangannya dilipat, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Coba kakak lihat dulu yuk. Udah lipat tangan belum ya? Yuk semua tangannya dilipat dan matanya ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu siang ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama Tuhan melalui ibadah online Tuhan Yesus. Untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami persiapkan hati kami Tuhan Yesus siang hari ini untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan berkatilah sepanjang ibadah kami Tuhan. Biar hadirat Tuhan boleh turun melawat setiap adik-adik di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kami mau memberikan sikap kami yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah di ibadah kami ya Tuhan. Yang sudah siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kakak undang semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji-muji nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau perkatakan, wah kalau kira-kira ada iblis nih menggoda adik-adik nih. Adik-adik bilang apa? Siapa yang mau menolak itu dalam nama Yesus? Yuk, semua yang sama-sama mau tolak itu dalam nama Yesus, bangkit berdiri. Kita tepuk tangan dulu yuk sambil menyanyi. Goyangin badannya ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Amin. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
berani nolak dosa harus tampil beda, Fiona. Ya, harus nyanyinya sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita. Katakan amin. Yuk sambil tepuk tangan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Keluarin suaranya ya. Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur Amin. sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik boleh duduk. Kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan dan mazmur dalam hidup kami Tuhan. Yuk adik-adik kita siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi. Tarik nafas dulu. Buang. Tarik nafas. Buang. Yuk sama-sama siapin hati kita ya. Kita sembah Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Kami terus mau sembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh siang hari ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan terus mengurapi setiap adik-adik kami. Biar Tuhan Yesus terus mengalirkan kasih-Mu Tuhan dalam hati kami siang hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai
seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami Terima bersyukur. kasih. Ayo Kau adik-adik semua Tuhan. segalanya bagi kami. Naik
bagiku. Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap adik-adik dalam keadaan sehat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih buat setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan Yesus yang mencintai, yang mengasihi Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, Mazmur 91 Tuhan menjadi bagian setiap keluarga adik-adik Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan urapi pikiran kami, telinga kami, dan hati kami. Untuk kami boleh duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar-dengaran firman Tuhan. Yang udah siap, sama-sama katakan amin. Katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Teman-teman, sekarang kita mau berikan persembahan. Tapi sebelum kita berikan persembahan, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita katakan Pentakosta ketiga ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir.
3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan nama agung Tuhan Yesus. Yang siap menjadi agen Kosta yang ketiga, katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puja, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati pemeliharaan dan kasih Tuhan Yesus yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan, kekuatan, buat papa mama yang baik, abang kakak, adik semuanya Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan Yesus kami mohon ampun akan dosa-dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Dan kami berdoa biarlah kebenaran Tuhan berbicara dalam hati kami supaya kami kuat, supaya kami menang hanya karena di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kekuatan dan kesembuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik ya, sekarang Alkitabnya udah disiapkan belum? Jangan lupa kalau beribadah Alkitabnya harus disiapkan ya. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Kemenangan Raja Yosafat. Tertulis di dalam firman Tuhan yaitu di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30. Udah adik-adik udah buka Alkitabnya? Oke, judulnya adalah Kemenangan Raja Yosafat. Di dalam firman Tuhan ini disampaikan pada saat itu ada bangsa namanya bangsa Amon dan bangsa Moab. Nah, kedua bangsa ini ingin menyerang Yerusalem dan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Nah, adik-adik,
Coba kalau ada orang yang mau menyerang kita, kita perasaannya seperti apa ya? Oh senang ya, ih hore ada yang menyerang aku, hore ada yang mau mukul aku, kira-kira gitu enggak adik-adik? Nah di dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti ini. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Heseson Tamar, yaitu En-gedi. Wah, ada orang memberitahukan kepada Raja Yosafat, adik-adik. Wah, Yosafat bilang apa ya? Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 3. Yosafat menjadi takut, adik-adik. Ternyata Raja Yosafat sama seperti kita, ada rasa takutnya. Tapi apa yang dilakukan Raja Yosafat ketika dia takut? Selanjutnya kita baca ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wah luar biasa. Raja Yosafat bisa takut, tapi apa yang dia lakukan? Mencari Tuhan. Setelah dia mencari Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia berdoa sungguh-sungguh adik. Dan Raja Yosafat gak sendiri, dia bilang sama rakyatnya, ayo rakyat Yerusalem, rakyat Yehuda, ayo kita berdoa sungguh-sungguh, mari kita berpuasa. Kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena ada laskar yang besar, ada musuh yang besar mau menyerang kita. Ayo mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan rakyatnya Raja Yosafat itu taat adik-adik. Mereka berkumpul, mereka berpuasa, mereka berdoa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang punya segalanya, kami adalah milik-Mu. Sekarang kami takut Tuhan. Dan kepadamu kami datang minta tolong. Sebab kami tahu Tuhan kami Allah Maha Besar adik-adik. Demikian doa Yosafat bersama rakyat Yehuda dan Yerusalem. Dan waktu mereka berdoa sungguh-sungguh adik, seorang dari antara rakyat mereka namanya yaitu Yahasiel di ayat 14 ya adik-adik ya. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Nah adik-adik, kalau kita berdoa sungguh-sungguh, berpuasa sungguh-sungguh, memanggil nama Tuhan, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus berbicara apa adik-adik sama yang tadi jemaatnya itu Yahasiel. Kita baca selanjutnya. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusa. Penduduk Yerusa. Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Wah luar biasa Tuhan kita ya. Waktu kita datang kepada Tuhan berseru, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Jangan takut dan jangan terkejut. Oke kita lanjutkan adik-adik. Karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Wah Tuhan bilang, gak usah takut, gak usah terkejut. Kamu gak usah memikirkan yang lain. Ketika kamu datang pada Tuhan, Tuhan yang akan membela kamu. Dan Tuhan memberikan syarat-syarat bagaimana mereka akan mengalahkan Bani Amon tersebut. Nah Tuhan bilang begini, nanti kamu pergi aja keesokan harinya. Kamu pergi ke pegunungan sana, kamu lihat mereka. Tuhan bilang, kamu gak usah menyerang katanya. Demi mendengar itu adik-adik, mendengar jawaban yang disampaikan lewat Yahasiel tadi, Raja Yosafat berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan betapa baiknya kau Tuhan mendengarkan doa kami. Betapa luar biasanya kau Tuhan Yesus. Mereka berlutut adik-adik dan memanggil semua rakyatnya. Ayo kita bernyanyi buat Tuhan, kita puji Tuhan bahwa kasih setia Tuhan Yesus selama-lamanya. Dan adik-adik, waktu Raja Yosafat bersama rakyatnya semua bersungguh-sungguh bernyanyi memuji Tuhan. Saat yang sama Tuhan melakukan pembelaan kepada mereka. Tuhan sendiri yang menyerang Bani Amon tadi adik-adik. Mengalahkan mereka. Padahal Bani Amon itu tadi laskar yang besar. Bani Amon, terus Bani Moab, terus ada lagi orang-orang dari pegunungan Zes ini. Ada 3 kelompok adik-adik. Ada 3 bangsa yang mau menyerang Yehuda. Tapi Tuhan kita sungguh jauh di atas mereka. Ketika kita memuji menyembah,
Tuhan sendiri yang mengalahkan musuh kita adik-adik. Nah, ketiga bangsa tadi akhirnya kalah adik-adik. Tadi Bani Amon, Bani Moab, sama Bani Jais tadi. Nah adik-adik, tadinya kan bertiga ini, tiga kelompok ini, tiga bangsa ini mau menyerang Yehuda. Tapi tahu nggak adik-adik? Setelah itu malah tiga bangsa ini yang saling berperang mengalahkan satu yang lain. Akhirnya adik-adik mereka saling membunuh, saling memukul. Akhirnya ketiga bangsa ini jatuh tergeletak semua mati adik-adik. Itulah kalau kita berserah pada Tuhan. Tuhan yang punya rancangan adik-adik. Nah waktu bangsa Yehuda, bangsa Yerusalem tadi sampai di pegunungan itu bersama Yosafat. Wah mereka lihat di sana, wah udah gak ada yang hidup lagi tentaranya. Semua udah berkelimpangan, semua udah jatuh di tanah adik-adik. Jadi Tuhan yang melakukan peperangan membela mereka. Dan mereka lihat banyak ternaknya, banyak harta yang ditinggalkannya. Jadi Yosafat bersama pasukannya membawa semua harta yang ditinggalkan adik-adik. Nah setelah mereka pulang, setelah mereka dimenangkan oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Ya apa mereka duduk-duduk manis aja? Enggak adik-adik. Coba kita baca di ayat selanjutnya ya. Kita baca di ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berbantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Nah ayat 26 adik-adik. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi adik-adik firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh. Tuhan pasti menjawab dan memberi kemenangan. Ketika adik-adik, kakak-kakak semua udah menang, apa yang kita lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Karena kemenangan datangnya daripada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, gimana dong dengan adik-adik, kakak-kakak, papa mama semua? Kan mungkin kita nggak seperti Raja Yosafat ya adik-adik, nggak berperang melawan bangsa. Tapi ada kurang lebih samanya, contohnya nih, ada adik-adik yang kecil. Waktu mati lampu tiba-tiba dia takut. Takut. Terus apa yang dia lakukan? Dia panggil mamanya, Mama. Terus mamanya dengar, mamanya datang. Mamanya bilang gini, anakku gak usah takut, ada mama menjagamu di sini. Jadi walaupun mati lampu, ada mamanya yang jaga, dia gak takut. Sama seperti Tuhan kita takut, kita berdoa, Tuhan bilang gak usah takut anak-anakku, aku ada bersamamu di sini. Nah sekarang ini kan udah 1 tahun tuh ada pandemi COVID-19, udah 1 tahun ya. Banyak yang terdampak, mungkin pekerjaan papa mama, terus kakak-kakak, pekerjaan kakak-kakak sekolah minggu juga ada yang mungkin gajinya dikurangin, ada mungkin yang kehilangan pekerjaan, terus apalagi adik-adik sekolah juga jadi online, gak maksimal hasilnya. Kita takut, Tuhan Yesus, pandemi 19 sudah 1 tahun loh Tuhan. Gimana nih sekolahku? Aku bosan di rumah. Papa mama marah terus. Habis aku online sambil main game. Ayo salah siapa? Terus ada yang bilang, Tuhan gimana dong? Aku udah kangen teman-temanku. Mau cerita, mau sekolah minggu bareng, gimana Tuhan? Adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik, papa mama merasakan hal yang sama. Bahkan seluruh dunia boleh merasakan akibat daripada pandemik 19. Intinya adalah hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika kamu takut, datang pada Tuhan.
takut akan Tuhan membuat kita percaya akan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti yang terbaik. Seperti Tuhan menolong Raja Yosafat, Tuhan juga menolong kita. Yang penting kita berdoa sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kita pasti menang. Dan ketika kemenangan, ketika pandemik 19 sudah berlalu, kita tahu kepada siapa kita mengucap syukur, kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, buat papa mama yang mungkin pekerjaannya berkurang, penghasilannya berkurang, buat adik-adik kecil yang gak bisa main sama teman-temannya, buat adik-adik sekolah minggu yang gak bisa bareng-bareng datang gereja rame-rame seperti dulu lagi. Terus adik-adik yang sekolah online tetap berdoa ya. Walaupun 1 tahun sudah berlalu sepertinya belum ada tanda, tetap percaya. Kita nggak melihat, kita nggak merasakan, tapi Tuhan tetap bekerja. Dan pada waktunya kita akan menang. Oke adik-adik, sekarang tutup Alkitabnya. Ya, sebelum kita berdoa, kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kak Widya, minta bantu Kak. Kita percaya, kita yakin Tuhan ada di sini. Ya adik-adik ya. Kerinduan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami diingatkan saat kami berdoa sungguh-sungguh dalam ketakutan kami. Saat kami memuji menyembah Tuhan. Sungguh Yesus Allah yang hidup hadir di sini. Hadir di hati kami. Hadir di hati adik-adik dan kakak sekolah minggu. Hadir di setiap keluarga-keluarga. Mereka yang terdampak oleh pandemik 19 Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau memberikan penghiburan dan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga tak satu pun keluarga yang kekurangan. Engkau Allah yang mencukupkan kebutuhan mereka. Bahkan yang Kau munculkan Tuhan kreativitas dalam setiap keluarga. Oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang online Tuhan. Engkau menolong mereka untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam doa mereka juga bersungguh-sungguh belajar Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan hasil yang maksimal. Engkau memberkati para orang tua mereka. Hikmat, akal budi dan pertolongan Tuhan menyertai kedua orang tua mereka. Untuk mengajar anak-anak mereka untuk setia berseru kepada Tuhan. Dan kemenangan akan menjadi milik setiap keluarga-keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak yang kurang beruntung. Anak-anak yatim piatu. Anak-anak gelandangan ya Tuhan. Anak-anak yang ada di panti asuhan. Kami berdoa juga buat mereka Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa menjangkau dan memelihara mereka. Sehingga sukacita ada di dalam hati mereka. Bahkan kami Tuhan beri kesempatan untuk menolong mereka. Lewat kasih kami, lewat perbuatan kami yang nyata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa
bangsa dan negara kami. Engkau melawat bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan penanganan COVID-19 boleh maksimal oleh karena pertolongan Tuhan. Kami percaya seperti Engkau memberikan kemenangan bagi Yosafat. Kemenangan itu juga menjadi milik kami. Satu seruan hati kami. Kami setia berdoa, memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat adik-adik sekolah minggu kami yang boleh ikut ibadah baik lewat Zoom maupun online maupun onsite Tuhan. Kasih Tuhan memelihara mereka. Keselamatan, damai sejahtera menaungi mereka Bapa. Dan kami akan bertemu dalam kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin.